Nyi Roro Kidul merupakan salah satu legenda paling terkenal di tataran Pulau Jawa dan Bali. Sosok yang dipercaya sebagai salah satu sosok yang bersemayam di pantai selatan. Sosoknya begitu melekat karena banyak cerita yang mengisahkan pengalaman spiritual beberapa orang yang mengaku pernah bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Awal kisah di sebuah kerajaan di dataran Sunda, hidup seorang raja bijaksana. Suatu hari ketika sang raja tengah berburu, dalam kesenangannya berburu, tanpa sadar ia telah masuk jauh dalam hutan. Hal itu membuat sang Prabu kesulitan mencari jalan keluar di tengah rimbunnya pepohonan. Di tengah kebingungan, muncullah seorang wanita cantik di dalam hutan. Dengan penuh keraguan, sang Prabu mencoba mendekati wanita tersebut untuk mencari jawaban. Setelah terjadi perbincangan di antara mereka, terungkap jika wanita tersebut sudah lama tinggal di hutan tersebut. Mengetahui hal tersebut, sang Prabu memohon agar ditunjukkan jalan keluar dari hutan. Tentunya wanita tersebut bersedia menunjukkan jalan keluar dengan syarat sang Prabu bersedia tinggal beberapa hari di rumah wanita tersebut. Meskipun merasa ragu, namun demi bisa keluar dari hutan, akhirnya sang Prabu menyetujui syarat itu. Rupanya sang Prabu tinggal di tempat itu lebih lama dari yang dijanjikan. Ia telah jatuh cinta terhadap wanita itu hingga tanpa terasa telah melewati waktu hingga berbulan-bulan. Hingga suatu waktu sang Prabu teringat akan kerajaan dan rakyatnya yang telah lama ia tinggalkan. Sang Prabu meminta izin kepada wanita tersebut yang telah dijadikannya istri agar diizinkan pulang ke kerajaannya dan akan kembali untuk menjemputnya. Sekembalinya sang Prabu di kerajaannya, tanpa terasa ia telah melewati banyak waktu karena disibukkan dengan urusan kerajaan yang lama ia tinggalkan. Hingga di suatu malam, ketika sang raja tengah tertidur lelap, ia dibangunkan oleh suara tangis bayi di tengah keheningan. Dengan rasa penasaran, ia mencoba mencari sumber suara. Ia menemukan sesosok bayi perempuan, lalu menggendongnya. Di tengah kebingungan, tiba-tiba sosok istrinya muncul dan mengatakan jika bayi tersebut merupakan putri mereka dan meminta agar sang Prabu membesarkannya layaknya bayi manusia. Belum sempat berkata-kata, sosok istrinya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sang Prabu merawat bayi tersebut dengan kasih sayang dan memberikan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh menjadi sosok wanita berparas cantik dan penuh kebijaksanaan, membawa kebahagiaan pada rakyat dan kerajaan. Selama ini, sang Prabu terus mencari istrinya, namun tak kunjung menemukannya. Hal itu membuat sang Prabu merasa sedih, hingga ia meminta izin untuk menikah lagi. Karena kebaikan hatinya, Putri Kadita mengizinkan sang Prabu menikah lagi. Singkat cerita, sang Prabu akhirnya menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Hingga ketika mengandung, sifat Dewi Mutiara berubah. Ia ingin segala keinginannya dipenuhi dan menjadi sosok yang pemarah. Apalagi ketika Dewi Mutiara mendengar jika Putri Kadita akan menjadi pewaris tahta, membuat Dewi Mutiara semakin murka. Ia meminta agar sang Prabu mengeluarkan Putri Kadita dari istana karena merasa kasih sayangnya terbagi dengan Putri Kadita. Terang saja sang Prabu menolak permintaan itu, sehingga membuat Dewi Mutiara memikirkan cara lain untuk menyingkirkan Putri Kadita, yaitu dengan bantuan dukun
mengirim sihir. Pada suatu malam sang dukun mengirim sihir. Asap tebal dan hitam serta berbau busuk menyelimuti sekitar Putrika Dita tanpa ia sadari karena tengah tertidur lelap. Keesokan pagi, Putrika Dita dan semua orang terkejut melihat kondisi Putrika Dita yang timbul bercak benjolan dan berbau busuk. Sang Prabu mencoba menyembuhkan dengan mendatangkan tabib terbaik namun gagal. Hal ini dimanfaatkan Dewi Mutiara untuk menyingkirkan Putrika Dita. Ia meminta agar Kadita diasingkan agar penyakitnya tidak menular. Sang Prabu dengan berat hati menuruti keinginan Dewi Mutiara. Putri Kadita yang mengetahui hal tersebut pergi meninggalkan istana dengan sedih dan hati yang terluka. Ia terus berjalan tanpa arah dan tujuan, hingga ketika ia beristirahat di sebuah hutan, ia mendengar bisikan agar ia pergi berendam di laut selatan agar kutukan itu dapat dihilangkan. Putri Kadita yang merasa yakin jika bisikan tersebut adalah bisikan dari ibunya, segera menuju ke pantai selatan. Sesampainya di laut selatan, ia pun segera berendam. Ajaib, seluruh penyakitnya hilang dan kembali seperti sedia kala. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan kesaktian yang luar biasa. Karena merasa sakit hati, ia enggan kembali ke istana dan memilih membangun kehidupan baru di sekitar pantai selatan. Semenjak saat itulah Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul.